maju kok suasananya beda lah. Suasana kayak yang sebelum ketemu itu sama udah ketemu singup banget Mas. Singup tambah lembab. Pertama kayak emang bayangan apa ya, putih tapi jauh ketutupan kabut. Itu rada ini unik ini ya. Udah maju lagi aja, maju terus. Saya jarak 50 meter kurang lah. Di situ Mas. Saya ingat, oh ya lampu kan punya lampu tembak. Saya tembak Mas, jebrat Mas. Poci Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maston, kembali lagi menjumpai kawan-kawan alur kehidupan. Channel ini khusus mengulas kisah-kisah mistis, kisah-kisah gaib, dan juga pengalaman spiritual dari para narasumber yang kita undang langsung ke studio. Nah, kali ini di samping saya sudah ada seorang narasumber yang punya pengalaman mistis saat melakukan perjalanan menuju kampung halaman. Nah, siapa narasumbernya? Mengingatkan dulu buat kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, saatnya kita kenalin narasumbernya. Halo Mas Dewa. Halo Mas Nono. Apa kabar Mas? Baik sekali. Akhirnya bisa datang ke studio alur kehidupan. Betul. Setelah Japrian ya, beberapa kali Japrian, waktunya nggak bisa karena kesibukan juga Mas ya. Iya, karena kita menjadi orang-orang sibuk. Justru malah seneng Mas sibuk. Oh iya, banyak kegiatan. Gitu. Iya, tapi kesibukan pusing juga. Oke Mas, sebelum kita ngobrolin yang mistis-mistis, yang goib-goib dari pengalaman Mas Dewa, boleh dulu disapa kawan-kawan alur. Halo kawan-kawan alur, saya Dewangga. Saya berasal dari Magelang dan kegiatan yang sehari-hari ya kerja, terus tapi saya berasal dari komunitas Yeroy. Kalau yang belum tahu, dari Yamaha R25 Honor Indonesia. Banyaklah aktivitasnya pokoknya itu, ya, ntar bisa sharing lah di bawah ini. Oke Mas, cuman kali ini kita nggak mau bahas komunitas dulu ya. Enggak. Next time kita bahas komunitasnya. Boleh. Nah, kali ini tuh saya penasaran banget sama cerita Mas Dewa yang katanya saat pulang kampung ke Magelang Mas ya. Iya betul. Itu banyak kejadian mistis yang ditemui saat perjalanan. Itu persisnya gimana? Terus ngelihat apa sih sebenarnya? Oh, itu waktu itu ya. Kronologinya dulu gimana? Kronologinya dari sih Jakarta perjalanan. Dari Jakarta, oke. Jadi kejadian itu tuh kurang lebih ya 4 tahun ya. 4 tahun apa 3 tahun lah. Tepatnya 3 tahun yang lalu. Berarti sekitar tahun 2022 ya? Ya, 2021, 2022 lah ya. 2021, 22 lah pokoknya gitu. Lupa ya. Mungkin ranknya di situ. Setelah Covid ya? Ya, karena kalau Covid kan kita nggak boleh aktivitas, nggak boleh perjalanan kan? Ya. Jadi waktu itu emang setelah Covid kan kita rindu kampung halaman. Kangen banget. Buat para perantau tuh, aduh. Kangen banget. Merasakan rindunya. Pol. Ketemu kampung halaman itu, aduh. Sama motorannya sih sebenarnya. Ya kan karena kita pulang kampung tuh jarang ngebis Mas. Kita ngebis itu jarang. Kita lebih fokus ke motoran. Dan motorannya itu sendiri sih sebenarnya. Sendiri dan lebih senang sendiri sih sebenarnya. Karena kalau sendiri tuh kita bisa ngatur waktu. Bisa seenaknya mau istirahat, mau lanjut, mau lewat mana. Nah, ini yang lucunya tuh lewatnya mananya itu yang bikin jadi
ada sesuatu Oh, di jadi situ kan. jadi dari Jakarta itu udah di ini dong pasti ntar gue mau lewat sini gitu, atau Sebenarnya udah sih jalan aja jalan aja, ketemunya jalan gitu aja. seenaknya mata Jalan aja. memandang lewat kanan atau kiri gitu. Iya. Jadi waktu itu tuh saya jalan itu kalau nggak salah hari Sabtu ya, Jumat. Jumat malam jam kurang lebih jam 9-an so. Jalan mah biasa aja, nggak ada firasat bahwa ntar di jalan tuh ada ketemu apa enggak. Ya pede aja udah, semua udah, motor udah prepare, udah apa namanya ya kelengkapan sudah lah, yang penting kita udah niat jiwa raga kan. Jalan aja, kita itu jalan tuh jam 9, jalan dari Cikarang. Dari Cikarang waktu itu masih kerja di Cikarang kan, belum di daerah sini. Jalan, kita lewat jalan biasa lah, Pantura. Waktu itu udah sempet jalan itu, kejadian pertama tuh yang janggal itu sebenarnya udah dari masuk Karawang. Janggalnya itu janggal gimana itu? Janggalnya itu jalur Karawang itu kan yang pinggir kali persis, Kali Malang. Itu kok biasanya itu rame. Ya kalau orang-orang yang mungkin para teman-teman alur yang sering pulang kampung lewat Karawang pinggir, itu pasti tahu lah. Saya pernah soalnya. Ya kiri jalan tuh ada apanya. Itu kok tumben sepi. Dan tumben sepi, nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang, biasanya ada yang nongol di papasan atau paling enggak gitu. Berbarengan. Nah, berbarengan kalau enggak suka nawar-nawar gitu kan. Ini enggak. Dan sepi. Itu kan juga perjalanan masih jam 9-an, harusnya jam 9 harusnya masih rame kalau di orang-orang kota PT ya. Itu udah sepi, tapi pemikiran saya bodo amat lah. Mungkin emang lagi sepi saat itu. Sepi kan, mungkin masih bawa covid-covidan itu. Ya udah jalan. Di perjalanan juga nggak ada, pas sampai cuma di Karawang itu doang, selebihnya tuh biasa aja. Udah normal lagi, udah ngerasain hal-hal yang ya emang begini perjalanannya biasa kan. Waktu itu sempet ada barengan dari Karawang dia sampai ke Cirebon waktu itu. Di Cirebon dia cerita akhirnya dia Mas bareng boleh nggak? Oke bareng, nggak apa-apa, aman. Ya udah bareng kita. Perjalanan kurang lebih itu dari Karawang ke Cirebon itu, karena kita emang jalanan lumayan sepi kan. Ya kita tempuh 4 jam mas, 4 jam sampai Cirebon. Itu termasuk jalan santai ya? Ya santai sih itu sebenarnya. Sampai Cirebon kita ngeres lagi sambil perpisahan itu. Itu emang temennya itu tujuan ke Cirebon. Ya perpisahan itu di Jati Barang apa Aji Barang ya, yang dari pertigaan yang kalau lurus itu arah Pemanukan itu. Nah itu kejanggalan kedua di situ mas, di jalur itu hal apa yang dirasain? Motor yang biasanya motor yang sehat ini mulai unik nih, mulai rewel dari padahal kan jauh-jauh hari udah prepare kan, karena udah persiapan mau pulang kampung. Udah aman banget. Dari lampu pertama, lampu redup sendiri, terus motor berebet. Ya pede aja. Mungkin emang kenapa pas lagi dicek di jalan, ya normal, nggak ada ya, maksudnya nggak ada dari sisi langit ada yang ini ada yang aki juga nggak soak, busi aman. Ternyata itu waktu itu jalan lagi udah bodo amat, paling ntar sampai sana dibongkar aja kan. Jalan selepas itu Aji Barang apa Jati Barang itu, lepas masuk Cirebon kota itu normal mas, motor beres, normal motor, lampu terang, padahal nggak diapa-apain. Ini unik nih motor, bilang ngomong sama motor, lu ngapain, lu kenapa gitu kan. Ini udah mulai mistis ya, sebenarnya. Lu kenapa ini, ada apaan? Cuman ya kita masih positive thinking aja mas. Nah itu kita jalan waktu itu sekitar jam-jam kita emang waktu sendiri tuh naik motornya emang kenceng sih mas. Saya tuh sampai Batang itu kalau nggak salah tuh 2:30 lah. 2:30. Waktu itu memang nyala lewat mana ya gitu kan.
pas buka di map sebelum Batang sih itu, sebelum Batang tuh buka di map. Saya mungkinnya sebisa mungkin sebelum matahari nongol itu sudah sampai rumah. Iya. Kalau lewat Kendal kita muter kan, Iya. apalagi lewat Semarang muter lagi. Lebih Nah jauh. ini dilihat di Google nih kok, loh kok ada jalan potong, Jalan tembus itu jalan sebenarnya tembus. kan. Emang tuh bener tembus, Saya tapi sekali lewat situ. itu jalan tembus kok enak banget nih, jalan motong 2 jam apa berapa gitu kan. Karena jalannya lurus aja kan. Lurus. Nah waktu itu ya udahlah, pasang HP di motor, jalan terus pulang. Itu daerah Banyu Putih kalau nggak salah, pasar apa terminal Banyu Putih, masuk kanan. Nah di situ masih enak-enak aja mas, enjoy aja. Itu udah. jam 3-an. Jam 3-an itu maksudnya udah mau mulai pagi kan. Enjoy aja, jalan pat. Lumayan kenceng juga sih mas saya jalan tuh. Emang dulu sebelum jatuh emang nggak kenal takut, maksudnya nggak kenal takut, nggak takut mati ya istilahnya. Berarti itulah emang masih muda kan, jiwanya masih darah muda, masih kita sikat aja. Jatuh paling lecet gitu ya. Jatuh lecet terus sampai sembuh kan. Jalan itu mulai masuk Batang itu firasatnya udah iya apa enggak ya. Udah ragu-ragu sebenarnya. Kalau apalagi tuh saya tuh kalau orangnya tuh kalau ragu mesti nggak mau, mendingan enggak. Ini kok tumben-tumbenan terabas aja udah kan, yang penting sebelumnya juga belum pernah lewat. Belum pertama kali itu mas lewat situ. Itu juga karena Google Maps. Itu karena Google Map. Mungkin ya Google Map memang udah situ aja cobain. Kita coba lah waktu itu. Udah nyampe Batang, Banyu Putih, masuk sebelah kanan cat, lewat desa sepi lah itu. Sepi ya, kita mikirnya di desa situ lah pelan-pelan aja lah. Paling jalan normal, normalnya orang jalan desa lah ya. Mentok kok emang sepi bener ini tumben kan. Berarti nggak ada motor lain, nggak ada papasan mas. juga. Cuman saya doang. Saya ngeliat spion belakang tuh nggak ada motor. Depan pun nggak papasan, nggak ada mas. Tapi situasi jalan saat itu gimana mas? Terang juga? Terang berkabut, orang habis hujan kok. Oh terang berkabut. Iya, terang berkabut habis hujan. Jadi suasananya lembab. Sunyi banget berarti ya? Oh, bukan sunyi itu mas. Saya bilang ini kayak masuk dunia lain nih. Apa emang masuk dunia lain apa beneran nggak tahu. Tapi ya udah digas aja lah namanya. Udah terlanjur masuk jalan situ kan. Nekatan orangnya. Tapi nekatnya berujung itu sampai kita lurus mentok lah itu, mentok desa itu ada pertigaan belok kanan. Ke kiri apa kanan? Kalau kanan itu masuk desa, kalau ke kiri itu ada jalan tembus alternatif. Jadi tulisannya alternatif Limpung Paraan Temanggung. Nah, kita ngambil belok kiri ya, belok kiri lah itu mas. Terus belok kiri, dari situ mungkin mikiran saya ini jalan udah jalan umum, jalannya udah halus, udah halus, udah gede. Nah itu waktu itu udah sampai mentok desa nih mas. Mentok desa, pemikiran saya mah wah ini udah makin ngaco ya pikirannya. Ngaco sih enggak mas, tapi malah makin betot gas enak nih kan, makin cepat nih kan, jadi kan kita nggak sungkan sama warga setempat. Nah ternyata belok ke kiri itu ternyata kita ada pos ronda lah, habis ujung-ujungan desa lah ibaratnya. Mungkin karena itu perbatasan desa sama kalau bilang hutan-hutanan kecil lah, hutan masyarakat tuh kan. Di situ lewat saya ya kalau nggak salah ya sekitar 80 lah, 80-90 itu orang pada mungkin lihatnya kok aneh kan. Saya lewat itu orang pada turun semua mas. Saya ngeliat dari spion itu, lihat spion pada mungkin itu orang yang di pos itu ya. Iya, pada ngeliatin apa itu kan. Nah pemikiran saya kan apa padang ya, mungkin karena saya bilang pemikiran saya mungkin saya kurang ajar lewat situ kenceng, nggak klakson nggak apa. Dan waktu itu emang nah yang di sini kan biasanya tuh saya naik motor itu semua lampu penerangan saya hidupin kalau udah masuk jalan yang gelap. Emang itu motor udah ada lampu tembak, lampu segala macam. Ini kita cuman fokus ke lampu utama aja nih, lampu gede waktu itu. Nah mulai dari situ udah kabut itu saya mikirnya kabut apa asap, tapi udah mulai tebel mas, agak tebel.
Nah itu udah masuk jalannya itu emang rada apa ya, jalannya agak melengkung tapi kita nggak bisa ngeliat yang di depannya. Itu jalannya melengkung Tikungan ya? Tikungan. Saya kencang standar lah. Sebenarnya saya ya nggak sampai 100 sih. Dengan dari jauh itu habis tikungan tuh mas, sat di situ saya ngurungin gas karena di ujungan ini nih yang bikin saya ini orang atau apa gitu kan ya. Kalau semuanya gini, kalau kita jalannya gelap ada orang, kita dibegal, kita berani nabrak mas. Iya betul. Nah tapi ini kok cuma satu mas. Di situ tuh tadi pikiran saya juga nggak ada bilang wah ini setan nih. Nggak kepikiran ke arah mistis. Nggak arah mistis enggak. Cuman kok dari apa? Merinding mas. Merinding lagi, ngikut lagi ulang jangan nih. Keinget ya. Keinget waktu itu saya bilang nih wah maju lagi bang ya. Maju apa enggak ya? Maju apa enggak? Udah maju aja lah. Maju tapi pelan-pelan mas. Kayak orang mau putar balik, masih udah hancang-hancang nih ya. Kalau itu emang orang kita sih putar balik, langsung putar balik. Udah persiapan ya. Udah persiapan. Makanya saya jalan gimana? Pinggir kan, jalan di pinggir. Gitu. Aman aja kan. Maju kok. Suasananya beda lah. Suasana kayak yang sebelum ketemu itu sama udah ketemu. Singup banget mas. Singup tambah lembab. Saya bilang itu apaan sih? Kayak pertama kayak emang bayangan apa ya? Putih tapi jauh ketutupan kabut. Itu rada ini unik ini ya. Udah maju lagi aja, maju terus. Saya jarak 50 meter kurang lah. Di situ mas. Saya ingat oh ya lampu kan punya lampu tembak. Saya tembak mas, jebret dengan Poci mas. Dan itu pertama mas seumur hidup lihat itu mas, hantu pocong itu bener-bener di depan muka saya mas. Tadinya saya sempat di situ masih ada tempat pikiran ngeledek saya, orang, tapi melihat dari bawahnya kok nggak napak. Wah itu kainnya mas kumal mas. Itu kain kafannya udah kotor ya, kumel. Kalau kumelnya orang bikinan orang kan biasa kelihatan mas. Oh kain kafan busuk-busuk. Ini kumel mas, kayak ya dibilang putih ya nggak putih, dibilang kuningnya nggak kuning, tapi kumel. Bener-bener kumel mas. Bener-bener kumel, real kumel itu. Dari situ saya nggak pikir panjang mas. Putar balik udah. Saat Mas Dewa ngeliat itu sosoknya seperti apa sih? Kalau muka nggak kelihatan mas. Muka nggak kelihatan. Membelakangi Mas Ade? Membelakangi saya. Kalau kata orang kan jarang tuh. Kalaupun bisa ngelihat muka, katanya kan apa? Ya hancur, rata. Ini membelakangi saya mas. Tuh dari dengkul sini mas. Sampai kaki mas, lemas, bener lemas. Kalau mau bilang mau teriaknya juga takut, malu. Sekarang kalau kita teriak juga belum tentu ada orang dengar. Belum ada orang dekat kan. Habis itu saya putar balik mas. Akhirnya nggak jadi lewat jalan itu. Nggak jadi lewat jalan itu. Walaupun itu motong 2 jam, saya nggak jadi lewat jalan itu. Saya putar balik lagi. Saya bilang sebelum saya putar balik, saya cuma bilang nih mas. Kalau ya mungkin kalau bahasa Jawanya amit-amit nggih Mbah nggih numpang liwat. Yang mboten sias liwat mriki kan. Itu putar balik ketemulah pos ronda yang satu itu mas. Yang tadi dilewatin ya, orang-orang pada keluar dan ternyata orang-orang itu belum pada masuk ke rondanya. Ke rondanya tadi itu belum stay masih nungguin di situ. Mungkin feeling juga kali ya, ini orang pasti putar balik. Iya mungkin saya putar balik orangnya pada nanya. Tuh nanya. Saya nganan kan itu emang sebelah kanan kan. Saya nganan. Saya berhenti di situ. Nama mas kok putar balik? Yang nunggu
mungkin nggak ngerestuin mas saya lewat sini kan. Bang baru pertama kali ini lewat sini. Iya emang dari siapa lewat sini? Saya ngeliat di Google karena jalannya motong. Kamu pulang kemana? Ke Magelang. Oh kalau ke Magelang iya mas emang motong lewat sini, cuman biasanya orang itu lewat pada siang hari sampai sore. Kalaupun malam nggak nyampe malam kayak begini mas, nggak ada, paling mentok-mentok jam 7 lah, dan itu masih ada truk apa mobil bawa sayur itu ke pasar gitu. Karena bis aja nggak lewat situ kan? Nggak lewat situ mas, itu karena kan bilang seorang konyol kata orang itu. Mungkin saya bilang ya udah mas minum dulu, dikasih minum lah di situ. Akhirnya sempat berbincang-bincang sama. Berbincang-bincang 15 menitan lah di situ, kasih minum, mungkin takutnya shock apa terus di jalan terus nggak berani ngelanjutin kan. Tapi dari obrolan itu ada cerita nggak dari warga setempat itu kalau Ada, emang mas. sering terjadi hal-hal yang Ada mistis? ada yang kalau yang terakhir itu sebelum saya lewat situ itu mobil sama plat B juga, nggak tahu jalan juga di situ, itu mobil dimatiin mas, mati mesin terus sama orangnya tuh sampai yang punya mobil tuh pada jalan, pada lari ke itu ke pos itu. Jadi mobilnya ditinggal. Jadi antara tempat kejadian sama pos itu jaraknya Enggak, berapa meter? ya kurang lebih 100-an lah mas. 100-an nggak begitu jauh Ya, banget. cukup ya dekat sih Kalau mobil pun masih kelihatan kan. Emang di situ warga katanya nih ceritanya warga itu emang di situ lihat mobil itu kok tahu-tahu lampunya hilang, mati. Terus itu orang tuh pada lari ke pos itu. Akhirnya ya sama si ya mungkin sesepuhnya situlah diajakin ke tempatnya sana. Ternyata kalau kata sesepuhnya sih nggak permisi dulu, ini mobil lewat-lewat aja, nggak telepon nggak apa, nggak assalamualaikum, nggak ngetim, biasanya kan kasih ngalam budil mau jarak jauh 3 kali ya intinya permisi kan. Permisi ya itu ternyata ya di situ ya oh ya udah emang saya emang nggak boleh. Terus perasaan saya juga, saya udah ngasih lampu dim 3 kali sebelum masuk ke area itu ngedim 3 kali. Emang waktu itu klakson ada tapi mati, ya udahlah pakai dim aja, dim 3 kali jalan. Ternyata emang nggak boleh direstuin kali kan, garis di luar situ. Ya udah selesai minum dari situ saya pamit sama yang orang-orang yang ada di pos itu, saya putar balik lewat Kendal. Akhirnya ya kita balik lagi nih ke Pantura lagi kan. Emang jalur yang kita seharusnya dilewatin. Kita harus lewatin waktu itu. Jalan lah seret nyampe Kendal. Tapi setelah melihat hantu pocong terus dengar cerita dari warga setempat juga emang tempat itu angker gitu mas, nggak punya perasaan yang takut untuk stay dulu deh di masjid atau di pom bensin gitu? Enggak sih mas, tetep aja, cuman merinding sih cepat. Ya merinding itu waktu itu merindingnya tuh mungkin dia ya nggak tahu ngikuti apa enggak ya. Ya kita pede aja, tapi merindingnya tuh nggak hilang sampai ketemu jalan Pantura itu, Pantura Banyu Putih. Ya itu masih merinding aja lah, udahlah bilang. Saya dalam hati saya bilang, Mbah, saya numpang lewat dulu sih kan. Saya juga nggak ganggu, saya juga nggak tahu juga kalau di situ memang ada yang nunggu gitu kan. Akhirnya udah masuk jalan Pantura putar balik ya normal lagi. Dari situ ya stay cool lagi aja mas, pede aja. Tadi kalau seolah-olah gua nggak ngalamin hal itu gitu. kan, mencoba untuk menghilangkan kalau ingatan ya. itu kan mungkin kita udahlah nungguin terang aja gitu kan, ke bawah kan. Tapi seberani itu ya dengan posisi jalan sendiri pagi ya malam dini hari ya. Ya dibilang kalau malam ya, menjelang kalau pagi menjelang subuh kan. Iya. Ya itu ya gimana maksudnya, emang karena udah ke-trigger kita dari awal ya, ke-trigger naik motor sendiri. Dan sebelumnya juga nggak pernah mas. Dan itu kan naik motor saya dari merantau dari sejak 2012 sampai itu hari saya ketemu dengan 2 pocong. Iya. Itu nggak pernah ngalamin hal-hal nggak pernah aneh ya? Nggak pernah. Gue buat jalan jam 12 aman, jalan jam 7 sore aman. Nah terus kejadian yang keduanya itu
Ini di waktu yang sama. Di waktu yang sama. Masih belum selesai juga. Belum kejadian selesai mistisnya? juga dari situ. Masya Allah. Mungkin dikerjain kali kan, nggak mau ntar kerjain emang sekali-sekali lah lu gua tongolin gitu kan mungkin. Kalau saya mungkin mending berhenti di masjid, di pom bensin kali ya. Ya mungkin mas, tapi kalau saya mungkin pemikirannya nggak gitu kan, yang penting nyampe rumah ini kan, karena udah lama udah kan niatnya ya, udah niat. Waktu itu putar balik lewat Kendal, lewat jalan utama itu Weleri. Lewat dari. Nah kita lewat Weleri ya menurut saya sih lewat Weleri sih aman-aman aja, karena kita itu jalan setiap hari. Tapi justru jalan Weleri itu dengan kondisi jalan banyak Naik tikungan, turun, ya. naik turun curam itu, kalau bagi saya justru yang mistis itu di situ loh mas, sebenarnya. Iya sih sebenarnya kalau kata orang-orang ya. Karena hutan pula kan. Itu kalau kata orang-orang, tapi jujur aja mas, saya dari 2012 di Weleri itu baru sekali itu doang. Dan jalannya sempit pula kan. Sempit itu doang. Ya masih bisa sih dua Dua mobil, kalau mobil, papasan ya dua bis harus juga masih bisa. hati-hati. Nah, ini unik lagi mas di Weleri mas. Goib tapi unik. Goib tapi unik. Yang uniknya jam 3, jam 4 itu range-nya bis malam yang dari Jakarta itu emang pada lewat situ. Dan biasanya juga ketemu pasti 1-2 bis lah, apa enggak 3 bis. Karena banyak jalur lewat situ. Ya karena emang lewat situ kan, jalur Jogja Jakarta ya kan emang lewat situ motong. Pacitan yang wilayah selatan Kan lewat situ ya kan. Kok ini enggak ada bis? Satu pun enggak ada bis. Itu udah ngerasain aneh lagi ya. Ya masih gitu, masih setengah. Masa iya sih, masa ulangan lagi kan. Ulang lagi kan. Dah pede aja. Sempat berhenti di tengah. Sebelum Indomaret, sebelum mau masuk ke tanjakan gitu. Iya, Indomaret sebelah kiri ya. Sebelah kiri di situ. Lanjut enggak. Kalau enggak lanjut nanggung. Sebenarnya udah ragu juga ya. Iya. Seperti saat melewatin jalur alternatif itu kan ragu juga. Sama. Lanjut enggak. Udahlah lanjutlah, tinggal berapa jam lagi kan dari rumah. Dia emang nekat. Jalan masuk lewat desa-desa itu kan, masih kan pertama kan kita kan nggak langsung ke hutan dulu. Masih desa-desa Ya, dulu, kampung-kampung. Tikungan pertama yang ada Gua Maria di situ kan. Gua Maria itu yang tempat gua ziarah kan, gua Ya, wisata religi buat buat umat ya. Dari situ masuk tuh udah bilang masuk situ, kok kabut lagi sih kan. Kabutnya tapi nggak setebel, nggak tebel banget, tipis lamat-lamat. Orang kan kalau lampu LED kan kelihatan. Iya, harusnya nembus. Kalau kelihatan tembusnya, wah pede aja udah, bodo amat kan. Jalan tikungan pertama karena itu emang favorit. Senang miring-miring yang jalannya kan. Tuh enak banget jalan. Tikungan pertama setelah si tempat religi itu kan ke kanan. Ya ke kiri putar kayak letter U. Ya, letter U kita nanjak atas, ya. Nanjak terus letter U lagi, nanjak lagi, habis itu jalan ketemu S-an itu letter S. Nah di situ mas, di situ udah nggak bisa, mungkin udah bulu kuduk yang tadinya nahan buat jangan berdiri, jangan merinding, itu udah merinding. Itu kondisi jalan saya itu memang benar-benar sepi. Sepi mas, itu yang jadi pertanyaan tuh sepinya itu. Yang tadinya banyak bis, harusnya kalau jam segitu biasanya tuh banyak orang pasar. Iya. Pasar, bawa sayur, yang bawa motor, apa yang bawa kalau mobil, nggak bis, yang dari Jakarta ya, kan. apa enggak truk pasir. Truk pasir kan biasanya lewat situ, pelan. Ini nggak nemuin sama sekali mas. Suasananya tuh ya bener-bener sunyi ya. Tinggal motor satu doang, berisik gitu kondisi jalan ya hutan kan. Iya, hutan kanan kirinya pinus. kan. Ya di situ saya mencoba untuk nyegarin kepala nih, otak nih. Jangan sampai mikirannya enggak lah enggak. Walaupun ketemu orang apa enggak begal, tabrak aja udah sekarang kan. Di situ pikirannya udah fresh aja lah. Enggak bakal. Nah, sampai jalan yang tengah-tengah. Yang habis tanjakan itu emang ada jalan tengah. Tengah itu emang agak lurus tapi turun naik terus turun naik gitu ya.
Nah pas dari situ udah niatan nyalain lampu lah gitu kan, biar semuanya terang semua, kalaupun ada pun ya kita bisa antisipasi lah. Heeh. Nah kalau ini udah terlanjur mas, posisi saya jalan udah mulai turun tuh, jalan turun tuh nanjak, pak, lampu tembok kan terang banget tuh. Heeh. Di atas mas, persis mas, Hantu lagi. itu bener-bener sekali itu udah kuntilanak mas. Dia posisinya lagi ngapain? Merinding jadinya kan. Hah? Kuntilanaknya itu posisinya lagi Di pohon mas. Itu kan memang kalau di wilayah itu kan pohonnya nggak tinggi-tinggi banget. heeh. Di pohon, bener-bener pohon. Kelihatan dari suaranya. Pakai baju putih. Putih mas. Karena kalau dari yang pengalaman narsum yang udah pernah datang ke studio kan, kalau kunti itu ada yang merah, ada yang Ada hitam, merah. ada yang putih gitu Ya, kan. ini saya wujudnya putih. Katanya kan kalau yang merah kan itu emang Ya udah tingkatannya beda. high levelnya kuntilanak kan itu. Jadi ketemu yang putih mas. Dia ketemu yang putih aja sempet ngeblank nggak mas? Ngeblank, fokusnya hilang. Saat itu Mas Dewa gimana? Berhenti atau Enggak mas. Waktu itu karena dia di atas mungkin ya. Udah lewat aja. Tapi dalam kita ngomong dulu, permisi bah. Saya numpang lewat, saya mau pulang, mau ketemu keluarga. Ya kalau emang mau ngelindungin saya, lindungilah saya lah dari perjalanan ini sampai rumah. Karena saya niatannya baik kan, mau pulang ketemu orang tua karena udah lama gak ketemu orang tua gitu kan. Ya terus waktu itu ya udah enak aja lah kan. Jangan sampai ketemu hal-hal yang gini lagi lah, udahlah cukup 2 kali ini gitu kan. Terjalan lagi, saya sempat ngidupin lampu itu nggak nyala mas, lampu yang bawah itu. Setelah melihat ke atas, nyorot ke atas, jalannya atas, langsung turun begini, pet mati. Cuman lampu utama doang. Di dan situ jalanan juga masih sepi? sepi mas, sepi banget. Itu sepi, bener-bener sepi. Baru pertama kali itu lihat Poler itu sepi itu mas. Sama yang kemarin-kemarin juga, yang terakhir ini kan juga pulang. Tapi ya rame. Dan itu di tempat itu juga mas, saya kalau lewat situ mesti lihat ke atas. Takutnya nongol lagi, Ditampakin lagi iya, ya? ditampakin lagi, saya masih lihat ke atas. Tapi saat diperlihatkan dengan sosok kuntilanak itu, Mas Dewa bisa ngelihat mukanya nggak? Nggak kelihatan mas, cuma sebawah doang. Mungkin kalau yang hitam-hitam itu entah itu rambut apa dahan, saya nggak tahu karena itu di atas posisinya tuh. Kan kalau kata orang-orang kan biasanya kan dia pegang-pegang rambut gitu kan, tapi itu kelihatan dari sini babatnya real mas, kelihatan kain wing. Kayak yang di film-filmkan itu. Ya kayak film-film itu, bilang apa itu halusinasi apa enggak saya nggak tahu, tapi ya Real nyata ya, buktinya ya emang sampai segitunya itu, lampu mati, bener-bener mati. Untung nggak diganggu sampai yang bener-bener ngeganggu banget ya, cuma kalau sekedar diganggu, lampu dimatiin. Ya kalau sampai motor dimatiin saya nggak tahu dah itu mau gimana, apa lanjutannya mau gimana tuh saya nggak tahu. Cuman lampu tuh jelas, lampu tuh bener-bener pet mati. Cuman tinggal lampu utama doang. Lampu utama kan nggak seterang kayak tambahan lampu LED itu. Sedangkan kan kalau di situ kan emang posisi di gunung, terus berkabut gitu kan. Jadi kita nggak Emang tembus butuh pencahayaan yang super terang. super terang. Habis itu ya bilang Ya, lanjut aja perjalanan. ya dari hati begitu mas, saya mau pulang, mau ketemu orang tua. Niat saya baik, saya nggak ada niatan di sini buat ngapa-ngapain, saya juga numpang lewat, toh biasanya juga lewat sini. Emang keadaannya emang begini gitu kan. Dari situ habis tanjakan itu lampu sempat mati, terus hidupnya pok kayak di film-film itu. Di situ papet bilang, ya udahlah, permisi aja lah, permisi, saya ngedim juga banyak-banyaknya tuh. Habis dari situ percaya nggak percaya mas, dari depan ada bis, dari belakang ada bis, baru itu suasananya ramai mas. Padahal masih di posisi tengah-tengah Wuleri.
Itu belum yang di atasnya, yang Dan belum. ini cuman selang berapa menit doang kan dengan Ya kejadian sekitar melihat kuntilanak itu. sekitar 15 sampai 10 menitan lah, Mas. Baru tuh ketemu bis. Kayak sampean gini lah. Jalan, masuk beda alam, terus keluar lagi. Unik sih itu, Mas. Itu pengalaman bener-bener dari situ bener-bener saya bilang kok iya nggak sih? Antara percaya dan nggak percaya. Percaya nggak sebenarnya. percaya, tapi percaya di situ saya, Mas. Soalnya tadinya tuh saya itu orangnya nggak percayaan sama yang model begituan, saya nggak percaya. Gaib. Nggak percaya, walaupun ada yang gua bikin film gini-gini, malah Dan akhirnya dari ketidakpercayaan itu menjadi diuji percaya, langsung ya, diuji langsung, ditongolin langsung supaya percaya bahwa dunia lain itu ternyata ada. ada. Iya, tapi itu ya jalan pulang, terus nyampe Sukoharjo itu bener-bener rame lagi lah, walaupun masih posisi gelap. Di tengah-tengah jalan juga rame, ketemu bis, ketemu itu dalam hatinya. Ya normal kayak perjalanan Ya dari situ sebelum-sebelumnya normal ya. kan. Lu pada kemana aja tadi gitu kan. Habis itu bilang udahlah, berarti udah normal lagi. Saya bilang, saya sempat lihat ke spion, berhenti sebentar lihat spion. Makasih mbah, saya diizinin lewat sini gitu. Berarti saya boleh lanjut pulang nih gitu. Ya ntar kalau pulangnya lewat sini lagi jangan digangguin ya saya gitu. Tapi pulang ke Jakartanya lewat situ lagi, Mas. dan nggak terjadi apa-apa. Normal seperti biasa. Tapi kalau jalan pulang itu saya tuh jam berangkat dari rumah biasanya jam 6 sore. Pagi, sore 6 sore. ngindarin panas ya. Hindarin panas. 6 sore pasti kan lewat situ ketemunya jam 8, Ya, jam 8, jam 9. Iya, gitu kan ya. Terus sampai itu lanjut pulang, masuk Magelang, masuk Temanggung dulu, Paraan, Temanggung aman, Secang aman. Masuklah tuh ke kota asal saya digedein. Kan saya lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Jadi di Magelang sama nenek. Sampai situ masuk jebret dah. Baru sampai rumah, yang uniknya kakek. Nenek yang bilang. Uniknya kenapa itu? Dia bilang, Ada firasat. kok suwi tau le ini. Iya mbak. Apa? Ya apa po? Bar dilo ya apa ora. Oh, si nenek nanya kok lama gitu. Kok lama. Mungkin biasanya nggak selama itu ya. Terus sampai itu ibu tumben. Iya. Tumben kok suwi yo. Ada apa di jalan? Gak ada apa-apa. Mosok, iya. Walaupun orang tua pasti tahu. Ya firasat. Feeling ya kan. Soalnya mukanya nggak sembringah itu. Dan sampai itu rumah duduk dibikinin kopi sama ibu itu juga masih ngelek. Ngeliatin keluar. Masih antara percaya nggak percaya. Iya masih gitu. ngeliatin. Iya apa nggak sih ya. Habis itu cerita sama orang tua. Nih di jalan ketemu ini, terus ketemu ini, tadinya motong sini, lewat sini ketemu ini. Kok tumben? Nggak tahu. Jarak paling orang enggak. Tapi setelah kejadian yang sekitar 3 tahun yang lalu itu, sekarang pernah nggak ngelewatin jalan alternatif tadi? Belum pernah lagi. Nggak pengen nyoba? Pengen nyoba tapi mulai siang sih. Jangan sampai malam lagi. Penasaran deh? Masih penasaran seberapa sih jalan itu dan apa kondisi siangnya seperti apa gitu kan. Kalau kata orang harus siang emang rame. Kok kalau malam sepi gitu kan. Makanya ya paling bulan-bulan depan lah kita pulang, kita nyobain lewat situ lagi tapi dengan kondisi siang. Coba lihat seberapa mistisnya sih kalau siang tuh kan. Apa bener kayak si malam menyekram seperti malam apa ya kayak lalu-lalang biasa gitu kan. Ya itulah pengalaman motoran selama saya dari 2012 gitu saya ngerantau sampai saat ini. Dari waktu 9 ya kurang lebih berapa ya, dari 2012 sampai 2015 2022 25
itu baru pertama yang, itu. Itu yang diterapin. Tapi sebelumnya enggak. Setelah itu juga sudah enggak. Ya berharap itu yang pertama dan terakhir. Ya mungkin di situ mungkin ini lu biar percaya. Gua kasih unjuk nih, ini kan. Ya karena mau nggak mau kita emang harus percaya sih Mas, bahwa kita itu berdampingan dengan mereka. Boleh. Dari situ Cuman, saya percaya sih. Kita punya dunianya masing-masing. Ya mungkin. Ya bukannya mungkin lagi sih, tapi emang iya percaya. Dari situ saya percaya. Dan dari situ ya saya ngomong sama teman-teman saya, kalau jalan malam diusahain baca doa dulu. Kedua, kalau ngelewat jalan yang kira-kiranya tuh nggak pernah dilewatin, terus merasa ragu, ya kula nuwun lah permisi. Entah mau pakai lampu dim, apa enggak klakson, apa enggak dalam hati kita ngucap ya, gitu. Assalamualaikum, permisi. Iya, gitu. Itu memang wejangan dari orang-orang tua zaman dulu kan ya. Memang harus begitu. Lewat jembatan, lewat pemakaman, lewat apapun yang nggak pernah kita lewatin, memang ya mau nggak mau permisi. Iya, karena situ emang ada percaya ada penunggunya. Takutnya pas lagi dia, kalau kata orang tua, ntar takutnya kalau dia lewat tahu-tahu lu nabrak karena nggak permisi gitu kan. Ntar kenapa-napa, itu ada yang marah apa nggak ngikut. Ya begitulah dunia mistis ya Mas. Iya. Percaya nggak percaya, tapi percaya sampai sekarang pun saya percaya kalau ada dua dunia sih. Dunia nyata sama dunia yang beneran, yang dunia gaib. Ya, itulah. Ya itulah pengalaman saya Mas selama motoran. Terima kasih sudah berbagi kisah mistis di Studio Alur Kehidupan. Semoga ini menjadi hikmah, bisa diambil hikmahnya, khususnya buat kita berdua, juga buat kawan-kawan Alur Kehidupan dimanapun berada. Oke, sampai di sini episode kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan tayangan kali ini. Kembali mengingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita, ada di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.